saat pelapor ternyata adalah pelakunya. Malam itu, Jakarta sedang tidak bersahabat. Hujan turun dengan intensitas yang seolah-olah ingin menenggelamkan seluruh dosa yang tercecer di aspal jalanan. Di sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Selatan, suara sirine polisi membelah kesunyian pukul 2 pagi. Lampu biru dan merah berkedip ritmis, memantul di genangan air keruh. Di tengah keriuhan petugas forensik, berdirilah seorang pria bernama Aditya. Tubuhnya gemetar, sebuah selimut darurat dari polisi tersampir di bahunya yang basah kuyup. Aditya adalah pelapornya. Dialah yang menghubungi pihak berwenang dengan suara tercekik, mengklaim bahwa ia baru saja menemukan sesosok mayat saat hendak pulang dari kantor lembur. Di hadapannya, tertelungkup tak bernyawa, adalah Rina, seorang manajer keuangan di perusahaan tempat Aditya bekerja. Darah yang mulai mengental di sekitar kepala Rina perlahan luntur tersapu air hujan, mengalir masuk ke lubang drainase. Ibtu Baskoro, seorang detektif veteran dengan guratan lelah di wajahnya, mendekati Aditya. Baskoro sudah menangani ratusan kasus, namun ada sesuatu pada pria di hadapannya ini yang membuatnya berhenti sejenak. Aditya tidak tampak seperti saksi mata biasa yang histeris. Ia tampak terlalu hancur. Matanya memerah, napasnya pendek, dan ia terus-menerus meremas ujung selimutnya hingga buku jarinya memutih. "Ceritakan sekali lagi," perlahan saja, ucap Baskoro sambil menyodorkan segelas kopi panas dari minimarket terdekat. Aditya mulai bercerita. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menghantam atap seng di sekitar mereka. Ia mengaku melihat seorang pria berjaket hoodie gelap berlari keluar dari gang tepat sebelum ia masuk. Ia memberikan detail yang sangat spesifik. Pria itu tingginya sekitar 175 cm, jalannya agak pincang di kaki kanan, dan membawa tas ransel kulit berwarna coklat tua. Aditya bersumpah ia sempat melihat kilatan pisau di tangan pria itu di bawah lampu jalan yang berkedip. Sepanjang malam itu, Aditya menjadi bintang di kantor polisi. Ia sangat kooperatif. Ia memberikan keterangan waktu yang presisi, membantu sketsa wajah pelaku, bahkan memberikan daftar orang-orang yang mungkin memiliki dendam pada Rina. Polisi merasa sangat terbantu. Berdasarkan kesaksian Aditya, pengejaran besar-besaran dilakukan terhadap pria dengan ciri-ciri tersebut. Media massa mulai mengangkat cerita ini, karyawan teladan menjadi saksi kunci pembunuhan sadis. Namun, di balik layar, Baskoro mulai merasakan ada benang yang kusut. Sebagai detektif, ia diajarkan bahwa kesaksian yang terlalu sempurna justru adalah lampu merah. Manusia dalam keadaan trauma jarang bisa mengingat detail sekecil merek tas atau jenis pincang kaki seseorang di tengah hujan badai. Baskoro mulai membedah latar belakang Aditya. Secara kasat mata, Aditya adalah pria biasa yang membosankan. Ia editor data yang rajin, tidak pernah terlambat, dan dikenal pendiam. Namun, tim kepolisian menemukan sesuatu di server kantor mereka. Ada sebuah akses ilegal ke data keuangan perusahaan yang dilakukan seminggu sebelum kejadian. Seseorang telah mencoba menutupi penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah. Dan orang yang pertama kali menyadari keganjilan itu adalah Rina. Baskoro kembali ke lokasi kejadian sendirian pada malam ketiga.
Ia berdiri di titik di mana Aditya mengaku melihat si pelaku lari. Ia menyadari satu hal yang luput dari pemeriksaan awal. Lampu jalan di gang itu sudah mati sejak 2 minggu lalu menurut catatan Dinas Tata Kota. Tidak mungkin ada kilatan pisau atau warna tas coklat tua yang bisa terlihat di kegelapan total saat hujan lebat. Aditya dipanggil kembali, bukan sebagai saksi, tapi untuk mengklarifikasi beberapa detail tambahan. Aditya, kata Baskoro sambil meletakkan sebuah foto di meja. Itu adalah foto sepatu pantofel milik Aditya yang disita dari rumahnya. Kau bilang kau menemukan Rina saat pulang lembur. Tapi hasil lab forensik menemukan partikel kecil semen instan di sol sepatumu. Semen yang jenisnya sama persis dengan yang digunakan di proyek renovasi gudang belakang kantormu. Pertanyaannya, untuk apa kau ke gudang belakang sebelum menemukan mayat Rina di gang depan? Ruangan itu mendadak terasa sempit. Aditya terdiam. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, mulai muncul di sudut bibir Aditya. Topeng pria Malang yang trauma itu perlahan retak, menanggalkan kepura-puraan yang selama ini ia bangun dengan rapi. Aditya bersandar di kursi, tidak lagi gemetar. Anda tahu, Pak Baskoro, kesalahan terbesar orang pintar adalah mereka sering meremehkan orang yang terlihat bodoh. Aditya kemudian mulai bercerita dengan nada suara yang tenang, jauh berbeda dari suaranya di malam kejadian. Ia menjelaskan bagaimana Rina telah memojokkannya di gudang belakang sore itu. Rina telah menemukan jejak digital penggelapan dana yang dilakukan Aditya. Rina tidak ingin melaporkannya ke polisi. Ia hanya ingin Aditya mengundurkan diri dan mengembalikan uangnya. Tapi bagi Aditya, uang itu adalah segalanya. Tiketnya untuk keluar dari kehidupan yang ia benci. Ia membunuh Rina di gudang dengan sepotong besi beton, lalu menggunakan kereta dorong barang untuk memindahkan tubuhnya ke gang depan agar terlihat seperti perampokan yang gagal. Ia membersihkan gudang dengan sangat teliti. Namun ia lupa satu hal, semen instan yang belum kering sempurna telah menempel di celah sol sepatunya. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana Aditya merencanakan perannya sebagai pelapor. Ia sengaja menciptakan sosok fiktif, pria berjaket hoodie yang pincang, untuk mengarahkan polisi pada pengejaran hantu. Ia tahu bahwa dengan menjadi orang yang melaporkan pertama kali, ia akan berada di luar radar kecurigaan. Ia ingin menjadi pahlawan di mata publik sambil menutupi jejak sebagai monster. Saya menelepon polisi karena saya ingin memastikan cerita ini berakhir sesuai kemauan saya, ucap Aditya tanpa penyesalan. Saya ingin melihat wajah kalian saat kalian mencari seseorang yang tidak pernah ada. Baskoro hanya menatapnya dengan rasa muak. Kau memang editor yang baik, Aditya. Kau mengedit realitas sesuai keinginanmu. Tapi dalam setiap editan, selalu ada frame yang terbuang. Dan frame itulah yang menangkapmu. Cerita berakhir dengan pemandangan Aditya yang digiring keluar menuju sel tahanan. Sementara di luar, matahari pagi mulai terbit, menerangi kota yang sekali lagi menyaksikan bahwa kejahatan paling licin seringkali datang dari mulut yang paling pertama berteriak minta tolong. Bahwa terkadang, orang yang paling membantu kita mencari kebenaran adalah orang yang paling keras berusaha menyembunyikannya.
Kasus Aditya mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit dalam dunia kriminal, bahwa tempat persembunyian paling aman bukanlah di dalam hutan yang gelap atau di balik identitas palsu, melainkan tepat di depan mata para penyidik. Dengan menjadi pelapor, Aditya tidak hanya mencoba mengalihkan kecurigaan, dia sedang mencoba mengendalikan narasi. Dia ingin kita melihat apa yang dia ingin kita lihat. Namun, sehebat apapun seseorang menyusun skenario, kenyataan selalu meninggalkan jejak, sekecil butiran semen di sol sepatu, atau sedalam rasa percaya diri yang berubah menjadi kesombongan. Dunia ini penuh dengan orang-orang seperti Aditya. Mereka yang berdiri di samping kita, ikut berduka atas kehilangan yang kita alami, tanpa kita tahu bahwa tangan merekalah yang menyebabkan luka itu. Jadi, lain kali saat Anda mendengar sebuah tragedi, perhatikanlah mereka yang berdiri paling depan. Perhatikanlah mereka yang memberikan detail terlalu sempurna. Karena terkadang, orang yang paling bersemangat membantu kita menemukan pelaku adalah orang yang sedang menertawakan kita dari balik topengnya. Saya tempat kasih tertinggal. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa waspada, karena monster tidak selalu bersembunyi di kegelapan. Terkadang, mereka adalah orang yang menelepon nomor darurat untuk Anda.